Terima kasih kepada Ibu Uri Handayani selaku Sekretaris Departemen Akuntansi dan juga PLT Ketua Laboratorium Akuntansi, Ibu Arika Artiningsih, PhD, dan Ibu Puji Rahayu, MSc, MACC, maaf, selaku dosen perpajakan sama seperti saya yang mengampu mata kuliah perpajakan semester ini. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ferry Afiandi dari PKPN Badan Kebijakan Fiskal telah hadir bersama kita semua siang hari ini untuk memberikan ilmunya, ya, sharing ilmu mengenai peraturan perundangan, ya, di industri dan aset digital dan aset kripto. Nah, ini mungkin hal yang baru tidak hanya bagi mahasiswa saja, Pak Ferry, tapi kami dosen ini perlu diupdate. Ibarat kami tahunya yang konvensional, kami mengencounter mengenai industri digital ini masih baru karena ini juga memang memang industri yang baru sekali, ya, tapi pergerakannya sangat cepat seiring dengan perkembangan teknologi. Saya rasa teman-teman mahasiswa di sini mungkin banyak sekali encounter dengan aset-aset digital dan aset kripto sehari-hari, ya. Mungkin mereka tidak sadar bahwa tiap hari nonton Netflix gitu, ya, atau tiap hari nonton YouTube di situ mereka lihat iklan. Nah, itu pengenaan pajaknya bagaimana bagi orang yang dapat iklan, atau teman-teman di sini beberapa YouTuber gitu, ya, terus dapat apa AdSense gitu. Nah, itu memajakinya bagaimana, apakah terkait dengan industri digital ini. Nah, oleh karena itu kami memohon sekali kepada Pak Ferry untuk mengupdate ilmu kami semua ini agar bisa cepat tanggap dalam hal gimana sih menteri pajak di industri yang saat ini sedang berkembang. Nah, saya juga membuka kesempatan kepada mahasiswa semua maupun peserta semua, ya, mahasiswa maupun non-mahasiswa, silahkan bertanya sebanyak mungkin, ya. Di akhir nanti saya akan memberikan waktu 1 jam gitu, ya, untuk bertanya gitu, untuk interaksi dengan Pak Ferry. Pak Ferry ini sibuk sekali, jadi mumpung ada waktu, teman-teman silahkan tanya yang sebanyak-banyaknya, ya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya akan memberikan waktu dan kesempatan kepada Pak Ferry untuk menyampaikan materi yang sudah dipersiapkan. Baik, terima kasih. Monggo, Bapak Ferry. Eh, Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Puri sebagai Kepala Data Akuntansi, uh, Ibu MC, Bu Mailina, terus Ibu Moderator yang telah memperkenalkan, dan ternyata ekspektasinya agak lebih banyak gitu daripada yang saya kira, gitu. Karena memang uh, agak dari kami memahami kemarin ketika dibilang itu masalah kripto, bahan yang akan kami sampaikan akan banyak kepada kripto. Tapi jika memang ada bahasan-bahasan yang ingin di, didiskusikan lebih banyak, kami akan bersedia. Saya juga ingin menyapa para dosen di FEB, terus juga nih adik-adik yang mungkin sedang berjuang menahan matanya supaya jangan turun gini kan, apalagi lewat kamera gini. Mungkin satu-satunya bikin semangat itu pas tadi ketika foto gitu, semua pada senyum kan. Sudah biasa kalau mahasiswa itu kenal kamera kan harus foto gitu supaya lebih cerah gitu. Tapi nanti biasanya setengah jam perjalanan saya berusaha untuk tidak membuat matanya makin berat gitu, karena memang ini materi yang tidak ringan. Ya, terima kasih sekali lagi. Sesuai dengan judulnya nih, di undangan yang kami terima, peraturan perundangan praktek perpajakan pada industri dan aset digital. Dan tapi ternyata di dalamnya banyak kripto, gitu. Makanya kami juga kemarin lebih menyiapkan presentasi atau sepertinya bahan sosialisasi juga gitu, bukan hanya sekedar kuliah umum atau untuk bahan edukasi, tapi juga ini saya yakin juga para dosen, para mahasiswa di FEB banyaklah yang sudah sangat familiar atau juga bahkan jadi investor di apa namanya aset kripto. Selain juga aset-aset lain gitu yang kemarin sempat booming,
pada saat pandemi gitu. Ini pandemi ini memang agak aneh gitu, ketika dibilang apa namanya, oke, ekonomi makin susah, tapi kalau kita lihat banyak sekali kegiatan investasi yang berkembang. Khusus untuk kripto, kita lihat memang perkembangannya boleh dibilang apakah ini menggembirakan atau mengkhawatirkan atau seperti apa gitu kan. Tapi yang jelas apa namanya, kripto pada saat eh, pandemi kemarin gitu, pada saat pandemi kemarin tahun 2020, tahun 2021, tahun 2020 dari 2019 itu kenaikannya lumayan sekitar 80 sampai 90% dari tahun sebelumnya. Tetapi ketika tahun 2021 gitu, perkembangan dari tahun 2020-nya itu 12 kali lipat gitu kalau dilihat dari kapitalisasi. Ini sesuatu angka yang sangat-sangat boleh dibilang fantastis ya. Perkembangan investasi pada satu instrumen itu sampai 12 kali lipat, gitu, 1.200%. Kalau kita bandingkan dengan saham, naik juga sebenarnya saham, tapi nggak sebesar itu. Terus juga obligasi naiknya sekitar 15%. Ini dari tingkat, kalau kita lihat ini dari tingkat kapitalisasi, kalau dari jumlah investornya juga bertambah gitu, dari 3,6 sampai 11,2 juta gitu. Ini memang in one way it's good news, karena mulai melek nih orang-orang tentang investasi. Tapi juga kalau kita juga harus melihat nih, pemerintah juga harus melihat ini sebenarnya perilaku investasinya seperti apa sih gitu. Bagaimana resikonya dari masing-masing instrumen investasi dan lain-lain. Terus negara mesti hadir di mana di sana gitu ya. Kalau kita lihat di sini, ini kalau memang ada perkembangan satu jenis instrumen atau perkembangan ekonomi dari satu sektor, itu yang kami harapkan pertumbuhannya apa namanya, pertumbuhannya namanya pertumbuhan ekonomi itu harusnya dinikmati oleh banyak pihak gitu. Ketika ini tumbuh, berarti yang kita pikir gimana kita bisa mendistribusikan pertumbuhan yang dinikmati oleh sektor tersebut melalui apa? Ya melalui pajak. Karena kan salah satu fungsi pajak ada fungsi distribusi gitu. Dan kita juga mau mengatur nih sebenarnya apa sih yang terjadi di salah satu kegiatan ekonomi itu, apakah ini benar-benar sesuatu yang ajak atau sesuatu yang apa namanya, sesuatu yang momentar, yang monumental atau cuman sesaat, apakah sesuatu yang seasonal atau musiman gitu, itu pun nanti pengaturannya bisa berbeda gitu. Kalau kita lihat banyak sekali kegiatan-kegiatan ekonomi yang memang selama ini ya kaget-kagetan gitu. Mungkin juga orang-orang yang banyak yang iseng, kalau kita lihat pernah sekitar tahun berapa ya? 14 ya, ada batu akik. Terus tahun sebelumnya juga mungkin ada macam gelombang cintanya yang apa namanya? Tumbuhan-tumbuhan itu. Kemarin juga tahun 2021 juga sempat ikan cupang, sempat juga yang lain. Itu juga kita harus melihat apakah ini salah satu sentimennya macet atau stabil, atau memang ini monumen aja. Jadi dalam pengaturannya kita bisa mengambil langkah atau mengambil metode pengaturan yang mungkin jangka panjang atau jangka pendek, ataukah pengaturan khusus atau pengaturan umum. Jadi seperti itu. Kalau kita lihat memang ini angka-angka ini, kalau saya yakin banget kalau jadi dosen ini setidak-tidaknya bisa jadi soal, karena saya juga kebetulan sempat ngajar juga di STAM. Ini mungkin nanti entah untuk jadi bahan soal di ujian, ataukah bisa jadi soal atau jadi tugas apa namanya, tugas karya tulis mencari pertumbuhan kripto dan lain-lain. Selanjutnya, mohon maaf ini aku kelewatan. Kalau kita lihat memang itulah pertumbuhan transaksi kripto itu contohnya di Indonesia.
Dan tentu saja negara-negara lain di dunia mengalami hal yang serupa nih dengan aset kripto ini. Dan masalah pengaturan kripto dan menyikapi aset kripto atau berkembangnya bisnis digital ini masing-masing negara mungkin saja berbeda. Kita lihat bagaimana latar belakang, kesiapan administrasi, kesiapan teknologi dari masing-masing negara, atau mungkin juga filosofis dari negaranya itu sendiri. Ya, demikian ini kita lihat contohnya ada benar-benar melarang gitu. Yang namanya virtual currency atau namanya cryptocurrency ini benar-benar dilarang di negara-negara seperti Bangladesh, Bolivia, Irak, Maroko, Nepal, karena memang banyak yang mengasumsikan ini adalah sesuatu yang asing, sesuatu yang resikonya tinggi, sesuatu beresiko tinggi, sehingga lebih kepada melindungi warga negaranya gitu. Dan memang kita lihat yang main kripto kemarin, yang untung ada tapi yang stres banyak gitu kan. Mudah-mudahan adik-adik di sini atau bapak ibu di sini bukan salah satu yang mengalami pahitnya, tapi yang merasakan manisnya investasi di kripto. Ini ada yang benar-benar nggak boleh pakai Bitcoin atau pakai cryptocurrency di negaranya. Kita lihat nih ada negara-negaranya, contohnya seperti itu. Terus juga kalau Cina, contohnya itu melarang untuk trading platform atau platform perdagangan. Gitu. Kalau Indonesia posisinya seperti apa? Kalau kita lihat di aturan-aturan Indonesia itu, kita cuma menganggap itu bukan alat tukar gitu, karena ini di peraturan biaya, bukan alat tukar. Atau juga ada yang bilang nih kalau yang baru penawaran awalnya nggak boleh. Terus juga benar-benar ada yang direstriksi atau dilarang atau dibatasi gitu untuk finansial sektor, karena memang yang namanya cryptocurrency ini volatilitasnya cukup saya secara pribadi aja memandangnya ini barang apa gitu, cuma karena pemilik Tesla itu cuma bilang oh ini bagus, harganya naik gila-gilaan, begitu dia bosan ini kayaknya nggak bagus, turun gila-gilaan juga. Sebenarnya apa gini, sebenarnya barang apa sih ini kalau dibilang, kalau padahal dari tagline-nya aset kripto kan ini trustless, jangan percaya siapapun gitu. Bahkan diri sendiri, ya paling percaya diri sendiri untuk intuisi intuisi dari kira-kira naiknya ya, jangan percaya juga nanti bakal naik tiba turun gitu. Memang trustless ya. Dan juga saya lihat yang kripto ini juga awalnya dibentuk dari orang-orang yang ya emang nggak mau ke sebagai alternatif gitu, regulator gitu, mereka nggak mau diatur-atur ini nilainya berapa, ini berapa, ya terserah kami gitu, kami yang menentukan nilainya dan lain-lain. Apakah itu mau naik mau turun tergantung dari perilaku pelaku pasarnya gitu. Jadi bukan regulator sama government. Ini nggak boleh harganya lebih tinggi dari $100.000 atau ini nggak bisa juga, mereka nggak mau seperti itu, karena memang kalau kita lihat memang seperti itu awalnya. Ada juga yang bilang ya tadi ini ada yang mempersilahkan menjadi currency, ada yang bilang ini bukan currency, ada yang bilang ini adalah komoditas dan lain-lain. Jadi seperti ini memang berbeda-beda perilaku negara-negara atau perlakuan negara-negara terhadap aset kripto, karena memang kalau saya lihat masih ragu-ragu nih kategorinya apa sih ini yang namanya aset kripto nih gitu, uang, barang, atau apa gitu. Kalau kita lihat saham gitu, saham ya ketahuan ada underlying-nya apa, kita penilaian kita terhadap modal perusahaan gitu. Obligasi ya kita punya klaim, nanti kita bakal dapat pembayaran. Nanti kalau
ini apa? Walaupun dibilang yang tadi tuh dia ada enkripsinya dan lain-lain, itu buat apa gitu? Kalau kita punya itu terus kita bisa ngapain? Apa kita bilang kita bisa, oh saya punya kripto yang underlying-nya adalah keamanan Pentagon, dan apakah bisa kita karena kita megang ini kita bilang Pentagon buka dong itu security-nya gitu? Atau saya punya aset kripto yang berdasarkan apa namanya, keamanan dari email masing-masing teman-teman di sini. Apakah saya bisa jual itu? Tapi itulah. Ini memang benar-benar banyak yang masih bingung, termasuk saya ini sebenarnya barang ini seperti apa. Tapi lagi-lagi yang dilihat kalau khususnya dari pajak ini ada perkembangan transaksi atau perkembangan sektor ekonomi di aset kripto dan aset digital lainnya, khususnya ketika kemarin itu pada saat pandemi. Gitu. Dan lagi-lagi pandemi juga bukan hanya kripto yang naik, kita lihat saham naik, pembelian obligasi naik, banyak investor-investor muda gitu. Itu sangat menggembirakan bagi kemarin pemerintah melihat. But then again, nggak cuma itu juga, komoditas-komoditas yang nggak masuk akal kayak tanaman janda bolong, ikan cupang itu sempat naik gitu, walaupun itu adalah momentarily gitu. Ini yang sedang kita perhatikan, yang sedang kita awasi. Ini kripto ini momenter atau akan ajak gitu. Selanjutnya, bagaimana Indonesia secara khusus, dan tadi secara umum saya bilang yang tadi itu bukan sebagai currency tapi sebagai komoditas. Kalau lihat di Undang-Undang Nomor 7 tentang mata uang, Undang-Undang Nomor 3 tentang Bank Indonesia, dan peraturan Bapepti ini mengkategorikan kripto currency, selama ini kita bilang cryptocurrency sebagai aset gitu. Jadi bukan sebagai currency, bukan sebagai alat tukar yang sah. Jadi Bank Indonesia melarang itu melakukan proses transaksi dengan pembayaran menggunakan kripto, tapi nggak melarang untuk ditukerin gitu kan, tukar menukar antara kripto dengan kripto lain. Kalau lihat Bapepti juga dihapus sebagai komoditas, diakui dan dilakukan pengaturan dan pengawasan oleh yang mengawasi perdagangan komoditas, dalam hal ini adalah Bapepti. Jadi untuk mengatur kalau kami dipajak, kami harus tahu dulu ngatur pajaknya ini barang apa di sektor gitu. Di yang pembina sektornya ini dikategorikan seperti apa. Itu nanti baru bisa kita pikirkan apakah dia merupakan, kalau kita melihat dari masalah PPN, teman-teman pasti udah paham masalah PPN. Kalau masalah PPN, pajak pertambahan, mereka satu barang ini masuk objek PPN atau enggak, barang kena pajak atau jasa kena pajak atau barang lainnya kena pajak atau seperti apa, atau memang kalau memang currency atau uang tukar, masa kan uang kan nggak kena PPN gitu kan, kalau kita nukerin duit itu nggak kena PPN atau lainnya gitu. Jadi harus berangkat dulu dari pemahaman pembina sektor. Dalam ini ketika dibilangin adalah komunitas, baru bisa diatur lebih lanjut mengenai perpajakannya. Apakah ini peraturan pajak khusus atau peraturan pajak umum, itu pun nanti yang bisa kita lihat ke depannya di presentasi ini. Ini sebenarnya pengembangan dari yang tadi. Aset kripto merupakan komoditas. Nah, dalam ini dibilang barang kena pajak tidak berwujud. Inilah yang menjadi dasar pemikiran dari Kementerian Keuangan atau dari otoritas perpajakan DJP/BKF untuk menentukan bahwa ini adalah barang kena pajak. Barang kena pajak kan bisa bilang barang berwujud, barang tidak berwujud. Ini karena kita nggak tahu wujudnya seperti apa, kita bilang ini adalah barang tidak berwujud kena pajak. Dan dia bukan merupakan alat pembayaran. Ini kayak barang tidak berwujud, contohnya yang tadi itu kayak barang digital yang lain-lain tuh, kalau kita beli Netflix dan lain-lain gitu kan, kalau kita beli Netflix atau kita langganan apa, itu jadi masuk barang tidak berwujud. Jadi bukan pajaknya nih ya kita bilang ini kena pajak. Apakah perlakuannya kita samain dengan yang lain? Nanti kita lihat lagi. Kita ngelihat juga bagaimana kondisi atau struktur
administrasi dari para pelakunya masing-masing. Jadi seperti itu. Supaya apa? Yang namanya ini kalau dilihat sama teman-teman yang strip ini menghalangi ya, yang di bawah ini nih, yang kalau saya gerakin ini, sepertinya enggak ya. Jadi seperti itu. Kita lihat nih pakan barang digital dan lain-lain ini juga lebih kepada definisinya dulu. Secara definisi ini masuk ke dalam hal-hal yang dikecualikan dari pengenaan PPN atau enggak kalau kita melihat dari PPN. Kalau penghasilan sebenarnya lebih straightforward. Penghasilan itu ya kalau ada ketambahan kemampuan ekonomi. Tapi lagi-lagi apakah perlu pengaturan khusus atau enggak? Ya nanti kita lihat apakah struktur administrasi dari para pelaku itu memungkinkan dikenakan secara praktek umum atau harus diberikan kelonggaran, kemudahan, atau kesederhanaan perlakuan perpajakan. Kalau kita lihat dulu sebelum yang tadi kita harus tahu dulu jenis-jenis transaksi aset itu ada apa aja sih? Kalau dari kami dari otoritas perpajakan hasil dari ini juga melakukan diskusi-diskusi dengan para pelaku, dengan otoritas pengawas perdagangannya atau otoritas yang mengawasi bagaimana sektor itu bekerja. Ini yang kami lihat ada 3 garis besar. Yang pertama adalah perdagangan. Perdagangan aset kripto ini bisa dilakukan dengan 3 cara sebenarnya ditukar kan. Perdagangan sama aja ke pertukaran kan, pertukaran jasa. Bisa dibeli pakai uang fiat atau uang biasa gitu. Uang yang kita kenal lah. Uang yang kita kenal dengan mata uang fiat. Itu bisa juga perdagangan dilakukan dengan tukar-menukar antara aset kripto dengan aset kripto lainnya, swap. Jadi tukerin ya Bitcoin sama dengan yang lain. Terus bisa juga ditukar aset kripto dengan barang lain gitu. Bukan beli kapal sebenarnya, ditukar gini. Saya punya motor, saya pengen punya biar gampang Bitcoin. Ya udah saya tukar, judulnya tukar tuh. Jadi nggak boleh dibilang sebagai dibayar pakai Bitcoin, tapi menukar aset dengan aset kripto. Jadi seperti itu. Jadi 3 jenis perdagangan aset kripto. Yang pertama dengan uang fiat, dengan aset kripto lain, atau dengan aset yang bukan kripto. Yang kedua jenis transaksi itu ada apa lagi? Situ ada layanan exchanger atau yang bilang perantaranya ya, exchanger. Jadi ini adalah pihak yang memfasilitasi jual beli, tukar menukar, dan e-wallet. Gitu. Jadi ini adalah titik di mana transaksi dilakukan. Kalau dari kami, dari administrator, memandangnya seperti itu nih. Ini adalah titik di mana transaksi dilakukan. Terus juga ada yang agak kenal juga ke mining gitu, yang mungkin juga teman-teman mahasiswa juga. Ada yang belajar mining kripto gitu, beli prosesor yang bagus gitu kan supaya bisa dapat aset kripto yang banyak gitu. Jadi seperti ini, kita lihat bagaimana kalau kita udah tahu nih apa transaksinya, siapa saja yang berkaitan di sana gitu, baru kita bisa menentukan bagaimana perlakuan pajaknya. Karena yang namanya pajak itu ya semudah mungkin, sesederhana mungkin, tapi juga tidak mengorbankan fairness atau keadilan dari prinsip pajak itu sendiri. Ya, tujuannya kenapa harus dia diatur ya kepastian hukum. Selama ini kalau orang bingung, ini kan barang baru nih, ini pajaknya seperti apa nih, kita nggak pernah tahu, nggak pernah ada. Biasanya kalau yang baru-baru itu ya mintanya jangan yang susah-susah, yang sederhana dan yang mudah. But then again, kadang-kadang permintaan sederhana, kemudahan itu ya equivalent dengan
nggak repot-repot suruh lapor lagi, dan jangan tinggi-tinggi dan tinggi-tinggi tarifnya. Tapi seperti itulah memang awalnya. Kalau memang suatu industri yang infan atau baru, yang benar-benar baru gini kayak gini ya, pemerintah biasanya mempertimbangkan bagaimana memberikan 3 ini, kepastian hukum, kesadaran, dan kemudahan. Yang pasti sih kepastian hukum. Karena kalau dibilang pajak itu sebenarnya pastinya ya pasti. Dari PPh semua sudah jelas itu yang namanya penambahan kemampuan ekonomi itu penghasilan. Jadi kalau kita beli aset kripto terus kita untung itu udah pasti jadi objek pajak gitu. Tapi tinggal berapa, gimana cara ngitungnya itu. Jadi seperti itu. Kepastian hukum sebenarnya sudah ada. Tinggal bagaimana pemahaman dari wajib pajak atau memang pengertian dari masing-masing. Bukan hanya wajib pajak sebenarnya. Dari teman-teman yang bertugas mengawasi pajak, pemeriksa pajak juga harus punya pemahaman yang sama gitu. Makanya perlu nih didudukan pada satu aturan yang pasti supaya pemahaman sama nih, antara pelaku penjualan sama yang mengawasi perpajakan. Ya, jadi 3 ini tujuan bagaimana kemarin ditetapkan PMK 68. Bagaimana sih perlakuannya? Ini dia, kita pengen yang sederhana, kita juga belum paham, bukan belum paham sih, kita belum yakin bahwa para pelaku bisnis kripto ini mempunyai kapasitas administrasi, kapasitas pengetahuan untuk melakukan kewajiban perpajakannya secara murni dan konsekuen, kayak undang-undang Pancasila itu. Ini sebenarnya bisa nggak gitu? Karena memang kemungkinan ini ada transaksi yang sangat liquid gitu, sangat lancar, berapa kali transaksi dalam sehari kita nggak tahu semua. Makanya itu kita menetapkan peraturan Menteri Keuangan nomor 68 yang berisi kesederhanaan, sebenarnya kesederhanaan perlakuan. Ya udah kalau kayak gitu PPN-nya kita pakai nilai tertentu gitu. Kok bisa sih PPN nilai tertentu? Ini emang ada. Nah, karena ada undang-undang HPP kemarin sudah ada aturannya, jadi dimungkinkan pemerintah menetapkan tarif pajak PPN tertentu, yaitu kita tetapkan adalah 10% dari tarif pajak PPN untuk yang PPN-nya. Itu jadi 11 ya, karena PPN-nya 11, maka seginilah tarifnya. Saya jadi agak kurang konsentrasi gara-gara kipas anginnya mati. Terus ini juga kita mendukung, nih kenapa tarifnya beda sih Pak? Yang ini nih, yang 011 sama 022, kenapa sih beda sih? Ya, karena dari hasil kami diskusi dengan Bapepti, dengan OJK, mereka ingin mendorong supaya para exchanger ini terdaftar di Bapepti. Gitu. Jadi exchanger itu harus mempunyai lisensi untuk mengadministrasikan transaksi dari warga negara Indonesia atau wajib pajak Indonesia, sehingga tarif pajaknya lebih rendah kalau mereka terdaftar. Dan juga ini sebenarnya mendorong para investor untuk melakukan transaksi di exchanger yang terdaftar di Bapepti. Jadi seperti itu. Jadi kan pajak kan selain dari budgeter juga reguleran, kita mendorong ke perilaku tertentu. Gitu. Terus yang PPh juga seperti apa? PPh kita gimana sih PPh biar gampang? Ya udah kita pakai PPh final aja. Mungkin sangat dipahami yang namanya PPh final itu udah seperti potong, udah nggak perlu, walaupun perlu dilapor, tidak perlu diperhitungkan lagi, tapi tetap harus dilaporkan. Transaksi-transaksi yang sudah dilakukan itu harus tetap dilaporkan, karena kewajiban melapor bukan hanya terhadap pajak-pajak yang belum dibayar kewajiban, tapi yang sudah dibayarkan kewajibannya juga gitu. Walaupun banyak sekali misunderstanding gitu sama kayak pegawai, saya udah dipotong pajaknya sama pemberi kerja gitu, sama perusahaan, sama kantor, saya nggak perlu lapor lagi. Ya nggak kayak gitu. Kenapa? Karena sebenarnya itu ada check and balance antara dari para orang yang dipotong pajaknya nih, dalam hal kalau di sini kan para pembeli dan penjual ya, mereka dibilang sama exchanger-nya ini dipotong 0,1, benar nggak di scoring, nanti dilaporin.
Jadi kalau orang yang dipotong itu ngelapor ke DJP, kita bisa lihat ini yang dipotongin ini disetor nggak ke negara, jangan-jangan cuma diakuin doang, cuma dipotong tapi nggak disetor ke negara gitu. Dan ini juga dasarnya kenapa seperti ini juga, kenapa nih 2 kali lipat PPh-nya sama dengan PP-nya gitu. Kita mendorong supaya dari pelaku lebih memilih exchanger-exchanger yang terdaftar di. Tapi kalau dia cuma e-wallet aja, e-wallet jadi cuma tempat nyimpan aja nih, tempat nyimpan, dia bukan sebagai pemungut. Ini yang ditunjuk sebagai pemungut PPWN adalah exchanger-nya. Exchanger-nya. Jadi kalau dia bukan memfasilitasi pertukaran atau perdagangan, dia nggak fasilitasi perdagangan, nggak ada transaksi di sana, ya udah bukan dia pemotong. Dan juga yang disebut dengan PPN besaran tertentu atau PPN PIN sama dengan PPh Finas sebenarnya udah nggak diperhitungkan lagi pajak masukan dan pajak keluaran. Ini kalau saya jelasin pajak masukan pajak keluaran lagi nanti akan lebih panjang, tapi untuk sementara skip dulu. Kalau memang masih ada yang mau nanya apa sih pajak masukan pajak keluaran, nanti bisa kita diskusikan lagi. Ini pajak transaksi perdagangan. Penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik ini simply exchanger gitu. Exchanger. Ini memungut pajak atas transaksi perdagangan. Jadi memungut pajak ini, cara pemungutan ini merupakan salah satu metode yang lazim dilakukan di negara-negara. Untuk apa? Satu, untuk simpul data tadi gitu. Terus juga lebih convenience untuk pemungutan, karena biasanya yang namanya pemungutan pajak itu transaksi dilakukan pada saat orang dapat duit gitu, orang punya duit, dipotong pajaknya. Pada saat itulah ada bagian pajak yang dipungut, ya supaya lebih memudahkan juga daripada ntar nggak dipungut di belakang gitu, kelupaan bayar malah dikena denda gitu, pas lagi mau lapor malah nggak punya duit gitu. Jadi itu dia kenapa kita pakai pemungutan pajak, sistem pemungutan pajak di Indonesia gitu, walaupun namanya self assessment. Selanjutnya, ini kan tadi ada 3 ya, perdagangan, terus apa lagi? Saya harus baik lagi, saya lupa. Ada perdagangan, bukan. Ada perdagangan, ada exchanger. Nah, terus exchanger seperti apa? Oh ya, yang tadi itu kenapa kena PPh Final, salah satu alasannya juga ini yang tadi itu yang kena final. Oh ya, ini yang kena final. Kenapa yang ini kena final sih gitu? Ya karena ini yang dilakukan banyak orang gitu. Kita nggak tahu siapa aja melakukan gitu. Para mahasiswa itu apakah mereka bisa punya kapasitas untuk mengumpulkan semua transaksi dalam 1 tahun gitu, untungnya berapa, ini berapa gitu kan, kemarin kalah berapa, menang berapa, itu kalau ada yang salah dikit ntar malah salah penghitungan pajak. Makanya dikenakan PPh Final, karena ini banyak orang dan segmen-segmen dari wajib pajak ini berbeda-beda. Ada yang pendidikannya ya tinggi, ada yang tinggi banget. Ya nggak mungkin juga sih orang pendidikan rendah kalau udah main kripto gitu ya. Ya kira-kira, tetapi kalau kita ngomongin tingkat pengetahuan tentang administrasi pajak itu lain lagi. Bisa jadi yang profesor nggak tahu gimana cara ngitung pajak. Bisa jadi anak SMA malah lebih jago. Tapi intinya adalah dengan adanya ini hal yang baru, banyak pihak yang mungkin terlibat, makanya kita kenakan PPN besaran tertentu dan PPh Final. Terus yang exchanger, ini exchanger kita pandang sebagai perusahaan yang punya platform, jadi dia diharapkan mempunyai yang sudah secara umum, ini kan cuma satu perusahaan kan harusnya udah tahu ya kewajiban perpajakannya seperti apa. Mereka bisa melakukan kewajiban perpajakan quote-unquote normal atau dengan rezim yang biasa gitu, bukan yang luar biasa, yang final tadi agak luar biasa. Ya biasa aja gitu kan. Ya PPN-nya gimana ya? Pakai pajak masukan apa? Jadi biaya-biaya yang mereka keluarkan, biasanya kalau mereka belanja apa gitu, belanja jasa, belanja barang, mereka dipotong PPN jadi pajak masukan.
Ketika mereka memberikan jasa, mereka dapat fee, itu adalah pajak keluarannya. Jadi mereka memotong pajak, itu adalah pajak keluaran. Jadi seperti itu. Jadi kita lihat bagaimana segmen dari pelakunya. Ini kalau exchanger kita lihat adalah perusahaan-perusahaan yang sudah mampu untuk melakukan apa? Melakukan kewajiban perpajakannya secara normal, ordinary. Jadi tarif umum. PPN-nya melalui mekanisme PMPK, PPh-nya tarif umum. Tarif umum apaan sih? Ya tarif pasal 17. Ngitungnya dari mana? Ngitungnya dari penghasilan bersih, dari net profit gitu kan. Dari mana? Ya semua penghasilan dikurangi biaya-biaya. Sederhananya gitu. Kalau dibilang PPh normal seperti itu. Kalau yang lain normal ya normal juga sebenarnya. Karena banyak dilakukan, tetapi apa namanya, ini adalah istilah yang sering dipakai kalau PPh normal adalah yang sesuai dengan penghitungan PPh pasal 17 baik orang pribadi maupun badan. Ini adalah contoh jalan layanan jasa dan penghasilan seperti apa. Ada jasa penjualan secara elektronik, jasa withdrawal, penyerahan jasa deposit, jasa transfer, antar dompet, dan lain-lain. Jadi seperti kalau kita lihat bedanya yang tadi, yang dari pelakunya benar-benar yang jual beli itu banyak apa namanya, banyak segmennya orang-orang, kita nggak tahu nih di sosialnya seperti apa, tingkat pengetahuannya gimana gitu. Makanya kita berikan lebih kemudahan. Kalau yang ini mudah juga ya, sebenarnya mudah kalau namanya perusahaan gitu, apalagi udah merambah ke bisnis yang agak advance gini, pasti kita asumsikan mereka sudah sangat mahfum, pemahamannya terhadap apa namanya ketentuan pajak sudah lebih bagus. Ini lagi, nah mining ini balik lagi. Nah mining ini siapa? Ya bisa jadi kan saya bilang yang tadi tuh, kayak ibu-ibu rumah tangga gitu, banyak juga yang mining. Saya juga agak emes gitu kalau saya lihat apa namanya di Facebook saya, teman-teman istilah anak sekarang, mak udah ngomongin mining kripto gitu. Ya cuman pengen tahu aja mas, pengen tahu tapi mining kripto keren. Nah ini kan banyak lagi-lagi perlakuan pajaknya dibuat khusus, istimewa, sederhana, dan mudah gitu. Kenapa yang tadi? Ya kemungkinan banyak yang belum memahami perlakuan pajak yang umum gitu. Bahkan untuk barang-barang biasa aja belum tahu gitu perlakuan pajak, apa lagi nih barang baru, kripto. Kriptonya kegiatannya juga mining lagi. Jadi seperti itu. Kita lihat besarannya seperti ini yang dari mining. 1,1 ini dari kegiatannya, terus juga PPh finalnya 0,1. Jadi itulah tadi perlakuan di 3 jenis kegiatan di mining, kegiatan apa aja di perdagangan, exchanger, dan miner. Jadi seperti itu. Ini kita lihat nih nilainya apa nih, nilai berupa uang atas aset kripto yang diterima, terus juga penghasilan yang diterima kalau mereka jual gitu kan. Ini kalau nanti bahannya kan saya bagiin, nanti mungkin Pak dosen atau Bu dosen bisa meneruskan kepada teman-teman mahasiswa kalau pengen bikin soal ini dia. Nanti saya tinggal di penyelenggara. Apa sih miners yang melakukan kegiatan verifikasi transaksi aset kripto dan mendapat insentif penghasilan dari sistem aset kripto? Jadi biasanya ini adalah, kalau kita lihat nih penghasilan lainnya apa sih? Penghasilan lainnya ini ada biasanya di peraturan undang-undang itu, kalau kita masih curiga akan ada lagi jenisnya gitu. Akan ada lagi jenis tapi kita belum tahu ini apa. Ya udah, ini kita lihat lainnya supaya nanti bisa menangkap ke depan. Jadi demikian bahan diskusi untuk kali ini. Mungkin bisa kita lanjutkan, kurang panjang kali saya ngomongnya. Tapi ya nggak apa-apa, nanti mungkin kita bisa diskusikan lagi supaya bisa cerita-cerita lagi. Mungkin ada yang nanya kenapa prosesnya seperti apa dulu nih. Saya takutnya kalau saya ngomong, saya
cenderung kalau ngomong ngelantur gitu, cenderung ngelantur ntar malah panjang-panjang, malah hal yang penting yang mau saya sampaikan malah kelewatan. Untuk sementara seperti itu saya kembalikan lagi ke Ibu moderator, Bu Dian. Silakan Bu. Oke. Ya, mungkin saya buka kepada mahasiswa, ada yang mau tanya atau peserta, silahkan bertanya. Saya berikan dulu ke Anjar Prayuda Irawan, silahkan Mas Anjar. Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Ferry atas penyampaian materinya. Saya ingin bertanya, Pak. Kripto ini kan memicu munculnya isu terkait penggelapan pajak seperti itu oleh perusahaan. Nah, bagaimana pihak berwenang gitu untuk mengatasi isu terkait penggelapan pajak tersebut, dan bagaimana kami seorang akuntan harus aware gitu terkait dengan penggunaan aset kripto ini terhadap perusahaan dan juga mencegah terjadinya penggelapan pajak seperti itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih Mas Anjar pertanyaannya. Yang kedua ada Mas Nanang Maulana Firmansyah. Ya, Mas Nanang, silahkan. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Ini tentang tadi yang Pak Ferry sampaikan di slide itu kan ada tentang exchanger tadi. Tarifnya kan ada perbedaan tarif itu ya. Ada 0,1% sama 0,2% untuk BPA final, lalu untuk PPN ada 0,11 sama 0,22 apa ya. Nah, itu perbedaannya kalau di slide tadi disebutkan karena tidak terdaftar di Bapepti gitu exchangernya. Nah, pertanyaan saya, kenapa exchanger ini tidak diharuskan gitu, tidak diharuskan mendaftarkan diri dulu ke Bapepti sebelum melakukan operasionalnya gitu. Logika hukumnya seperti apa itu? Saya agak belum paham. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Sudah dua, mungkin dijawab dulu Pak, Ya. biar lebih apa ya, Ya. jelas gitu. Jadi dikit-dikit. Jadi yang pertama dari Mas Anjar itu, Pak, aset kripto ini dengar-dengar rawan untuk dijadikan media untuk menggelapkan pajak. Mungkin nggak juga untuk menggelapkan pajak ya, mungkin money laundering juga gitu. Nah, gimana otoritas perpajakan itu mengatur hal ini gitu. Mungkin itu dulu Pak pertanyaannya pertama dari Mas Anjar. Ya. Terima kasih Mas Anjar dan Mas Nanang, ini pertanyaannya pas gitu. Ini saya mau beberapa kali ditanyain juga waktu kita membahas pengaturannya seperti apa sih kita. Terus dan tadi pertanyaan kenapa nggak harus daftarin. Yang pertama masalah penggelapan pajak. Penggelapan pajak itu kan bisa dilakukan kalau datanya nggak bisa didapetin ya sama petugas pajak. Bukan cuma di kripto aja, sepertinya penggelapan pajak di mana-mana itu. Intinya karena kita adalah sistem self assessment di mana wajib pajaknya sendiri yang harus melaporkan jumlahnya gitu. Ya nanti di pajak sebenarnya fungsinya apa? Kenapa kan belum itu? Ada yang nanya, nah kan undang-undang bilang melapor sendiri, bayar sendiri, setor sendiri. Lah terus buat apa DJP? Itu DJP sebagai apa? Evaluasi sebagai petugas negara yang menjamin hak-hak negara di sana dengan cara verifikasi data-data yang tadi. Jadi intinya adalah petugas pajak atau DJP itu bagaimana mencari datanya. Ini juga mengenai penggelapan pajak, bagaimana DJP mencari datanya. Ini penggelapan pajak kemana? Apakah di perusahaan di dalam negeri? Perusahaan dalam negeri biasanya kita bisa lihat itu, kita lihat transaksi lawan transaksinya kemana aja gitu kan, bisa kelihatan tuh. Dibilang nih kok jadi banyak banget ini, padahal usahanya sedikit tapi kenapa jadi yang khususnya money laundering itu barangnya kecil gitu, kayak cuman obat apa gitu, kayak obat kecantikan kok bisa triliunan gitu, jangan-jangan di sana gitu pakai yang gitu. Ya itu dia, gimana yang dilakukan oleh teman-teman di pajak adalah berusaha memperoleh sumber datanya, bekerja sama dengan otoritas perpajakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Karena yang namanya khususnya kripto ini ya transaksinya bukan cuman yang di sini doang gitu, yang bukan exchanger dalam negeri, malah banyak yang bertransaksi di luar negeri. Gitu. Luar negeri seperti apa? Itulah
yang dibilang nyambung ke pertanyaan Nana. Itulah yang dibilang exchanger yang tidak terdaftar di Bapepti. Itu, jadi dia terdaftar di luar negeri. Jadi, terus gimana kok bisa sih yang di sana kita suruh jadi pemungut pajak, ini kan pemungutan nih, kok bisa sih? Ya, karena undang-undang kita bilang boleh kita menunjuk exchanger luar negeri jadi pemotong. Itulah yang terjadi, yang ditambahkan ketentuan di Undang-Undang HPP, kita bisa mempunyai wewenang untuk menunjuk di sana menunjuk exchanger luar negeri untuk memotong pajak-pajak dari wajib pajak dalam negeri Indonesia. Gimana caranya? Ya memang kalau kita ngomongin hubungan perpajakan atau mewajibkan subjek pajak luar negeri untuk melakukan sesuatu, ini memang membutuhkan tingkat yang tadi tuh, negosiasi dengan yang lain. Bisa kita juga masukkan ke dalam perjanjian penghindaran pajak berganda. Jadi seperti itu, kita bikin nota kerjasama gitu kan, kerjasama antara pihak Indonesia dengan pihak lain. Karena kan sekarang juga kalau kita lihat masing-masing negara ini udah mulai aware nih. Ini kayaknya wajib pajak yang nakal-nakal gimana caranya? Makanya mulai terjadi apa tuh? Kerjasama di negara-negara itu. Kita mulai punya pengertian yang sama gimana caranya menghindari yang tadi tuh tax evasion dan lain-lain, penggerusan basis pajak dan lain-lain. Jadi seperti itu, ini merupakan cara-cara untuk mengurangi penggelapan pajak yang tadi, Mas Anjar. Jadi DJP bekerja sama dengan pihak luar untuk mendapatkan data-data itu. Terus kok pihak luar mau? Ya karena kita biasanya itu ada resiprokal, kita nanti melakukan yang sama. Ya karena semua negara punya kepentingan yang sama sih. Kalau masalah ini kita juga mulai aware nih dari tahun-tahun berapa itu yang BEPS itu, kok orang kaya itu kok pajaknya sedikit ya? Ya gitu, karena mereka bisa yang tadi tuh, bisa cari nih celah-celah di hukum negara Indonesia nih yang ini bisa dipakai untuk supaya pajaknya rendah, yang dimana bisa pajak rendah, atau mungkin mereka malah justru ke negara-negara yang tidak mengenakan pajak. Jadi seperti itu. Kira-kira seperti itu, Manjar. Mas Nanang yang tadi, kenapa nggak diwajibkan? Ya, karena kita nggak bisa mewajibkan yang luar negeri terdaftar di Indonesia. Itulah yang dibilang kita terdaftar di Indonesia. Walaupun ya ini juga kemarin kita juga bilang ya kalau kayak gitu berarti itu yang ilegal. Kalau yang dalam negeri tapi nggak terdaftar ya mungkin ilegal, tapi kan kalau udah tahu nih mereka seperti apa ya bisa didorong untuk mendaftarkan. Tapi kan ada yang baru mulai nih belajar jadi exchanger, kan pengurusan jadi yang terdaftar itu kan bukan sesuatu yang mudah ya Mas. Dan kadang-kadang mereka harus bayar fee, mereka harus melakukan seleksi administrasi dan lain-lain. Jadi kira-kira seperti itu. Ini Pak, ada yang bertanya lewat chat. Selamat siang, saya M. Khairul Wafa, izin bertanya, kemunculan cryptocurrency hampir sama dengan kemunculan internet pada tahun 2000-an, di mana adanya internet muncul banyak ekonomi digital besar seperti Facebook, Google, Amazon, dan lain-lain. Selain itu, cryptocurrency membuat transaksi cepat selesai diproses dan efisiensi biaya yang dapat dicapai. Apakah kedepannya ada kemungkinan adopsi cryptocurrency dalam pembayaran di Indonesia, Pak ini? Kalau sistem pembayaran udah dibilang, sementara ini undang-undang kita kan bilang kripto itu bukan currency, kripto adalah komoditas. Dan juga kita bilang yang tadi tuh, dasarnya mereka menciptakan yang namanya Bitcoin itu ya mungkin agak kurang serak dengan regulasi gitu. Ini pemerintah, yang namanya pemerintah kayak macam-macam aja sih. Saya pengen bayar pakai apa, saya punya apa, saya bayar kan harusnya gampang gitu. Dan juga kenapa bilang dipercepat? Ya memang percepat karena memang tadi bilang itu efisiensi, mempercepat ya. Karena kalau kita lihat itu kan boleh dibilang satu mata uang ya, mata uangnya sama gitu. Pakai Bitcoin lah contohnya, walaupun nanti banyak cryptocurrency gitu. Jadi bisa satu pemahaman. Apakah nanti seperti ini bisa jadi mainstream metode pembayaran? Dari definisinya kripto itu kan bukan diregulate ya, nggak diregulate ya. Mungkin juga nanti saya sampai sekarang bingung tuh perlakuan akuntansi mereka itu jadi instrumen keuangan, aset tidak berwujud atau apa. Itu kan itu juga perlu ini juga nih, perlu perlu kesepakatan juga nih di bukan jurusan akuntansi.
para akuntan sepakat juga, ini apa sih? Ini dibilang instrumen keuangan ini kan bukan diterbitkan oleh, nggak ada yang ngecap gitu, jebret ini sah gitu, enggak, udah di cryptocurrency siapa yang punya, siapa yang jual, saya pengen beli aja gitu, terserah nanti saya dibohongin, saya nggak harus percaya ke dia gitu, saya nggak harus percaya, dia juga nggak harus percaya ke saya gitu, kalau saya jual ya terserah, mau beli mau enggak gitu. Tetapi kan namanya pemerintah, namanya regulator, berusaha sebisa mungkin melindungi antar pihak. Nggak bisa nih yang namanya ini trustless gini, harus ada yang menjamin, negara menjamin. Sama kayak dulu kita barter itu kenapa jadi? Karena perlu jaminan ini. Orang-orang ini perlu jaminan keamanan bahwa nilainya itu ajak. Jangan sampai sekarang saya beli pakai sapi, besok-besok balik ceker ayam aja nggak cukup gitu kan. Jadi seperti itu, kita harus bisa, regulator harus memastikan kesejahteraan dari masyarakat itu bisa terjaga dengan kayak gini. Kalau barang cryptocurrency ini kan kemarin yang dari Tesla itu kadang-kadang orang terkenal aja hilang itu namanya, itu cuman bilang itu bagus langsung naik tuh sampai berapa puluh ribu gitu kan, begitu dibilang jelek turun tuh langsung pada stres. Apa iya kita bisa melakukan seperti itu? Apakah negara mau kayak mungkin seperti itu? Paling yang bisa kita lakukan antar negara itu seperti apa? Kita punya one currency, mata uang kewilayahan. Kayak dulu sempat ada tuh di ASEAN, sempat pengen punya, ya udah kita satuin aja mata uangnya. Jadi nanti antara ASEAN kita punya itu. Euro udah melakukan hal itu kan pasti transaksi di antar negara-negara Eropa lebih mudah karena mata uangnya satu. Ya paling sebisa itu. Apakah nanti ada mata uang internasional? Ya, saya nggak tahu apakah itu sesuatu yang desirable, apakah itu sesuatu yang bisa menstabilkan ekonomi dunia atau malah bikin ekonomi lebih nggak stabil. Jadi kayak gitu Mas Wairul. Takutnya kalau yang kayak gini, yang cryptocurrency ini bikin ekonomi makin berfluktuasi. Kalau kita lihat juga harga-harga cryptocurrency kan kemarin fluktuasinya kan gila-gilaan ya. Ya, betul. Ya seperti apa gitu? Apakah kita mau negara seperti itu? Emang sih dibilang cepat. Ya cepat kan, ya nggak tahu ya. Apakah itu benar-benar desirable apa nggak cepat di antara orang-orang tertentu? Apakah itu melindungi kepentingan dari banyak pihak? Itu hal yang mungkin nanti bisa dikaji lagi di teman-teman di UGM. Mungkin kita juga kalau mau diajak juga mau sih. Iya, Pak. Demikian Mas. Oh, ada Mas Firdaus. Oh, Mas Firdaus mau nanya nih. Masih mute Mas Firdaus ya. Terima kasih atas kesempatannya. Mantul Mas suaranya. Jadi terkait dengan cryptocurrency ini kan sampai saat ini masih dianggap sebagai sebuah komoditas digital, Pak. Nah, sedangkan yang kita tahu sampai sekarang sifat dari cryptocurrency ini seperti yang Bapak jelaskan tadi, fluktuasinya itu masih sangat tinggi. Kalau misalkan tadi Bapak bilang Elon Musk bilang cryptocurrency akan bagus, dia tiba-tiba naik, tapi ketika ada orang yang bilang bahwa cryptocurrency A ini buruk, dia akan turun. Nah, bagaimana penerapan pajak PPN yang tadi itu dan PPh ya tadi yang dijelaskan itu, yang dia itu sifatnya itu menurut saya cukup rigid ya Pak ya. Jadi acuannya jelas, sedangkan cryptocurrency ini misalkan saya sekarang ini beli 100 juta, besok ketika saya itu cairkan mungkin nilainya tinggal 1 juta gitu. Dan adanya pajak yang bersifat rigid tanpa mempertimbangkan adanya untung rugi yang sangat tinggi di dalamnya itu kan mungkin akan membuat keengganan wajib pajak ini untuk melaporkan pajaknya gitu Pak. Jadi apakah mungkin ada perlakuan khusus terkait dengan komoditas kripto yang fluktuasinya itu cukup tinggi berbeda dengan komoditas-komoditas lain di Indonesia? Terima kasih. Ya, kalau kita lihat memang yang tadi kan khususnya untuk perdagangan itu kita pakai sistem pajak final, Mas Firdaus. Itulah kenapa yang final, ya memang final itu lemahnya adalah tidak mengidentifikasi kerugian atau keuntungan. Pokoknya transaksinya berapa, ya pajaknya yang tadi itu, yang berapa, yang 1%, ya yang 0,1% yang PPh gitu kan, khususnya PPh, yang PPN juga segitu. Karena lagi-lagi tadi kita juga masih sangat mempertimbangkan kapasitas yang tadi Mas Firdaus sendiri yang bilang.
mereka kan nggak bisa hitung-hitung untung ruginya gitu. Jadi yang kami lakukan adalah mengenakan pajak saat terjadi transaksi. Ya udah, ketika dia jual, dia dapat duit, dipotong pajaknya gitu. Entah itu dia dulu belinya berapa, itu ya kita nggak tahu. Tapi ketika dia jual, dia dapat uang, itu mereka masuk uang ke dia, itu kita langsung potong PPh. Itu akan lebih, menurut kami, lebih memudahkan. Apakah adil? Ya tadi, kemungkinan mereka rugi tapi dipotong pajak. Itu dia konsekuensi dari penerapan PPh final. Tapi walaupun dan kami sangat ingin gitu, kami di regulator sangat ingin menerapkan PPh yang normal tadi. Jadi orang itu menghitung berapa waktu mereka beli, berapa yang mereka jual, berapa yang masih mereka tahan. Itu kan masalah yang tadi itu, penilaian tadi itu, nilai saat dibeli berapa, nilai saat dijual berapa, terus nilai persediaannya berapa nih kalau kita ngomong komoditas gitu, yang komoditas ini persediaannya berapa, nanti pas dijual seperti apa, itu kan ada isu-isu akuntansi yang tadi lagi tuh kalau kita mengenakan ya, PPh normal. Sedangkan yang tadi ini apakah itu masuk PSAK 71 instrumen keuangan, PSAK yang 14 yang itu jumlah aset gitu, seperti apa gitu. Makanya ini memang sementara yang diutamakan adalah kesederhanaan. Kesederhanaan itu harus mengorbankan apa yang tadi, fairness. Fairness apa? Orang yang rugi kok dikenain pajak? Ya memang seperti itu. Kalau nanti kita udah siap atau ada dorongan dari masyarakat, ya jangan dikenain itu dong, yang kena pajak gitu. Kalau yang rugi, ya kami silakan melaporkan transaksi yang dilakukan, pembeliannya berapa, yang dijual berapa, terus ada apa namanya, ada persediaannya berapa, jadi bisa dihitung kan kalau kayak gitu kan. Nah, namanya net income-nya berapa, itu yang dikenakan pajak. Tapi sepertinya dari yang hasil kami berdiskusi baik dengan pelaku, dengan para exchanger, dengan regulator gitu, regulator sektor, mereka masih meminta untuk di PPh final dulu gitu. Dengan pengenaan pajak yang final tadi, Mas Firdaus. Jadi kira-kira itulah cara dari pemerintah untuk mengakomodasi yang tadi, permintaan kemudahan. Karena memang kami memahami ada beberapa hal kesulitan masyarakat untuk menghitung atau melaporkan pajak gitu. Setidaknya pada PPh final ada step yang mereka pajak yang dipotong sudah benar gitu. Karena PPh final udah. Kalau mereka nggak ngelapor ya udah, itu pun negara sudah dapat pajaknya gitu. Jadi kayak gitu, Mas Firdaus. Atau mungkin kayaknya mau ada pertanyaan lanjutan, silakan. Iya, Mas Firdaus masih ada yang mau ditanyakan, kayaknya saya dia menggantung ini. Jadi Pak, apakah mungkin ya Pak ya, kalau misalkan cryptocurrency, komoditas kripto ini nantinya itu diberlakukan seperti bahan tambang. Kalau di bahan tambang itu kan, kalau di proses perhitungan cukainya itu kan dia memperhitungkan banyak aspek ya Pak. Ada misalkan kelembapan, terus kemudian kandungannya apa saja, persentasenya itu di dalam satu kubik itu berapa, misalkan emas ada berapa, silvernya ada berapa, itu kan dia juga mengandung aspek ketidakpastian yang cukup tinggi di dalam komoditas tersebut, sehingga pemberlakuan beanya di setiap komoditas yang diperoleh perusahaan itu dapat berbeda-beda. Apakah mungkin nantinya ini kripto ini juga akan dapat diberlakukan dengan berbagai macam kemungkinan pajak yang bisa diambil berdasarkan dengan mungkin keuntungan atau tingkat risiko dari setiap cryptocurrency yang ada. Apakah mungkin bisa berkembang sampai ke tahap itu sih Pak? Ya, terima kasih Mas Firdaus. Kalau kita ngomongin masalah emas, masalah batu bara, ini mungkin tadi yang diomongin adalah entah itu biaya keluar, entah itu PNBP ya Mas. Tapi kalau penerapan PPh dan PPN sepertinya normal gitu, normal mereka kalau umpamanya berdasarkan, kalau mereka melapor SPT PPh, mereka akan ngitung net income-nya berapa dikalikan dengan tarif, kalau PPh badan dikalikan tarif PPh badan sekarang 22%. Kalau mereka ngelapor PPN, mereka belanja barangnya berapa, jadi pajak masukan, mereka jual dengan harga berapa. Nah ini ya harganya mungkin
Kalau yang PPN yang tadi, apakah berdasarkan harga acuan ataukah berdasarkan harga yang benar-benar diterima gitu? Kan ada harga acuan, ada kadang-kadang ada yang diterima. Jadi kalau saya pikir perlakuan PPN dan PPH barang-barang yang tadi, komoditas yang lain dengan kripto, ya bedanya karena dikenakan PPH final aja sih Mas. Kalau masalah pengenaan biaya keluar dan lain-lain, sepertinya pemerintah belum kepikiran, masih jauh banget kalau dikenakan biaya keluar atau PNBP seperti tadi. Ini karena memang ada beberapa jenis penerimaan pajak ya, Mas Firdaus. Kalau kita lihat yang tadi, saya paham yang tadi ketika dibilang kalorinya dan lain-lain, itu mungkin kalau kita lihat peraturan pemerintah mengenai yang batubara yang tadi, itu mengenai royalti batubara, terus juga yang mengenai emas yang tadi, kandungan emasnya berapa. Jadi seperti itu sih. Kalau dari perlakuan PPN-nya ya atau PPH-nya, saya pikir sama antara perlakuan normal dengan net income atau dengan PPH final. Yang kedua, yang tadi kalau PPN-nya apakah berdasarkan pajak masukan, pajak keluaran, atau dengan PPN final. Kalau umpamanya bisa nggak sih kita tentukan yang tadi, itu sepertinya ya untuk yang tadi sih kepentingan yang lain, jenis pajak yang lain, mungkin Mas Firdaus kalau untuk PNBP, untuk pihak luar, atau BA-BA yang lain, ya seperti itu. Tapi sementara ini kayaknya kripto belum menjadi objek BA dan belum jadi objek PNBP. Kira-kira seperti itu Mas, jawaban saya, makasih. Atau masih penasaran lagi? Monggo ditanya. Mungkin ada yang mau bertanya? Atau mungkin, oke, ada Mas Anjar nanya, sama Mas Nanang nanya lagi. Ya, Mas Anjar dulu, tadi yang present. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya kepada Pak Ferry. Untuk sekarang ini kan penerapan PPH-nya kan PPH final ya Pak. Nah, dan itu cuman ada 2 tarif tergantung terdaftar di Bapepti atau tidak gitu. Nah, apakah ada nanti kemungkinan perubahan terkait tarifnya, dan yang terpikat dengan saya, apakah tidak dibuatkan tarif berlapis gitu Pak? Maksudnya berlapis ini yang layer kayak mungkin dari range berapa sampai berapa tarifnya sekian, terus untuk yang lebih tinggi lagi mungkin berbeda lagi Pak, mengingat adanya potensi untuk pendapatan negara yang lebih besar terkait itu. Mungkin itu sih Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Ini sekalian kayaknya Mas Nana menyambung ini pertanyaannya. Silakan Mas Nana kalau mau nyambung. Atau jangan pertanyaan sama lagi. Monggo Mas Nana, silakan. Kebetulan ini agak beda Pak, jadi mungkin. Ya, silahkan Mas Nana, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, langsung aja Mas. Iya. Beda dan mungkin topiknya agak melebar ya Pak. Monggo, silakan. Karena dari tadi kita diskusikan tentang kripto, tapi kan ekonomi digital tuh nggak cuma kripto ya. Seperti tadi di opening tadi kan Budian menyebutkan Netflix seperti itu. Nah, itu regulasi perpajakan Indonesia mengenai yaitu industri OTT seperti Netflix, Disney Plus itu sekarang sudah seperti apa perkembangannya? Ya. Oke. Ini kebetulan nyambung sih sebenarnya, itu nggak melebar. Yang tadi Mas Nana, bisa nggak sih PPH final dengan base tarif? Selama ini yang namanya PPH final memang kita single tarif, karena memang dari yang dari jumlah transaksi, walaupun bisa masuk akal juga gitu kan. Kalau umpamanya yang transaksinya gede, kita kenain tarif lebih tinggi. Maunya transaksi yang cuman 3 juta sama 3 miliar lain transaksinya. But then again, mereka akan sama-sama sih gitu terpapar kerugiannya kalau dari harga ya. Kalau umpamanya harganya turun 3%, sama yang 3 miliar rugi 3%, yang itu rugi 3% juga. Karena kalau yang namanya PPH final itu diambilnya dari nilai transaksi atau nilai penjualan atau apalah namanya berusaha dan lain-lain. Itu exposure kerugiannya sama antara yang di atas, yang besar dengan yang kecil sama, makanya kita tarifnya beda. Paling kalau umpamanya
selama ini tarif-tarif yang berbeda itu lebih kepada yang tadi tuh, kita punya reguleran mendorong perilaku tertentu, sama kayak tadi mendaftar. Kalau mungkin di jasa konstruksi gitu juga, punya yang kecil apa namanya, jenis usaha kecil, jenis usaha besar gitu. Itu kan lain, karena memang ini exposure-nya beda nih. Usaha yang besar dengan usaha yang kecil kemungkinan beda, apa namanya, struktur biayanya. Perusahaan kecil, perusahaan besar. Yang kecil, yang besar, yang punya yang tadi itu yang punya surat apa namanya, izin lah, surat izin, klasifikasi usaha yang lain, itu karena memang segmennya beda-beda. Tetapi kalau udah satu barang, eh, paling yang tadi kita cuma mendorong perilaku supaya mendaftarkan gitu, mendaftarkan. Apakah kemungkinan kedepannya seperti apa? Ya, ide bisa ini. Tapi kalau dari apa namanya, filosofi dari PPH final sepertinya agak sulit kami menerapkan seperti itu. Ya paling-paling kalau nanti ke depan sudah settle nih, orang-orang udah mulai familiar, dari teman-teman pajak juga sudah bisa melakukan sosialisasi gimana cara menghitung untung rugi dari transaksi kripto. Itu nggak kita kenain PPh final lagi, kita kenain PPh normal dengan tarif yang tadi, tarif bertingkat yang 5%, 15%, 25%, 30%. Jadi kayak gitu Mas. Tapi kalau dari PPh final enggak. Terus yang masalah Netflix seperti apa? Netflix itu sama seperti sama kayak ini, sama kayak kripto, barang tidak berwujud. Ya PPN-nya gitu juga, kita kenakan PPN juga. Ini ada di PMK, ini kan PMK 68 yang kripto, kalau nggak salah yang PPN ini PMK 60 kemarin, satu apa namanya, satu bundle tuh peraturan turunan PPN kemarin tuh yang keluar banyak gitu. Sementara yang undang-undang HPP cluster yang PPN kemarin udah keluar, PMK pelaksanaannya. Untuk yang PPh selama ini masih belum keluar, tapi ada ketentuan-ketentuan PPh yang ikut ke PPN, sama kayak tadi PPh-nya Netflix, PPh-nya kripto ini itu udah ada. Jadi sebenarnya udah hampir sama sih Mas perlakuannya, sama kayak ini. Kalau PPN-nya itu diperlakukan sebagai barang tidak berwujud. Ini kebetulan saya konsentrasinya kemarin bahasnya lebih ke PPh ya. Untuk yang perlakuan PPN-nya nanti saya bisa kasih tahu lebih detailnya ya Mas, tapi ada peraturan di PMK 60 atau 69, antara dua itu, 60 atau 69. Saya ingatnya kalau nggak 60, 69 yang barang digital itu. Gitu Mas Nanang, Mas Anjar. Atau mau ada pertanyaan lagi? Tanya. Monggo. Iya Pak, ini kan saya kemarin sudah baca-baca, ternyata ada Perpu nomor 1 tahun 2020 itu yang di pasal 6 ayat 6 itu ada penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik dapat diperlakukan sebagai bentuk usaha tetap. Nah, tapi di ayat selanjutnya ini, di ayat 8, itu Gimana? pemberlakuan bentuk usaha tetapnya itu tidak dapat dilakukan jika ada itu konsensus P3B itu penerapan. Ya. Nah, itu gimana Pak perkembangannya? Apakah memang belum bisa, maksudnya industri digital yang dari luar negeri itu diperlakukan sebagai bentuk usaha tetap, atau memang pada praktiknya sudah dapat dilaksanakan? Oke. Jadi gini Mas, kalau Perpu itu kan Perpu 1 tahun 2020 itu untuk merespon yang apa namanya, keadaan pandemi. Itu ada beberapa kayak tarif PPh dirubah di sana, ada yang lain-lain. Itu pun juga Perpunya berlaku saat pandemi doang, nanti tahun 2023. Sedangkan untuk perlakuan pajak digital, bagaimana pajak luar negeri itu gimana perlakuannya, itu sudah ada di Undang-Undang HPP sebenarnya, di Undang-Undang HP Klaster KUP atau Ketentuan Perpajakan, di mana negara udah ada ini, udah ada aturan apa namanya, legal basisnya untuk menunjuk pengusaha-pengusaha di luar negeri atau wajib pajak luar negeri memungut pajak wajib pajak dalam negeri.
Ya, tadi ya, Mas Nanang kayaknya sampai saya jelasin ada perubahan ketentuan sih Mas, yang Perpu itu sudah diubah ketentuannya dengan Undang-Undang HPP, Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jadi Indonesia memungkinkan menunjuk menunjuk wajib pajak yang di luar negeri itu, perusahaan-perusahaan luar negeri yang melakukan usaha Indonesia untuk menjadi pemotong pajak. Jadi bukan masalah jadi BUT dan lain-lain, tetapi ya udah kita tunjuk aja sebagai pemotong pajak. Jadi penghasilan-penghasilan yang dari Indonesia itu atau yang diperoleh oleh wajib pajak Indonesia dari luar negeri itu bisa dipotong sama mereka. Jadi kayak gitu Mas. Jadi memang beda ketentuan perpunya itu harusnya udah nggak berlaku lagi tahun 2023 karena memang itu berlakunya kan terbatas pada saat pada saat pandemi ini. Makanya kemarin kita bikin UHPP dan lain karena memang ada yang berpendapat kemarin juga kayaknya ada yang uji materi ini harusnya nggak boleh, kan ini kan cuma berlaku pada saat pandemi aja. Jadi nanti 2023 yang Perpu itu yang sudah diangkat jadi Undang Nomor 2 tahun 2020 ya, itu akan udah nggak berlaku lagi. Tapi ada aturannya yang memungkinkan negara mengamankan penerimaan pajak dari transaksi lintas negara yang tadi, Mas. Demikian Mas Nanang, atau ada pertanyaan lanjutan lagi dari teman-teman yang lain? Ya, ada Mbak Azahra mau bertanya Pak ini. Iya Pak, terima kasih Bu atas kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada Pak Ferry. Ini sedikit menyambung penjelasan Pak Ferry tadi terkait dengan exchanger dan pemungut pajak PPN di luar negeri ya Pak. Nah pertanyaan saya, bagaimana caranya dari pemerintah Indonesia itu memungut atau menunjuk exchanger-exchanger yang berada di luar negeri? Sedangkan ditulis bahwa nanti pemungutan pajak berdasarkan PMSE ini hanya berlaku pada penjual-penjual yang berada di dalam daerah kepabeanan. Seperti itu sih Pak. Lalu bagaimana caranya dari pemerintah Indonesia ini atau dari Dirjen Pajak memastikan bahwa exchanger-exchanger ini tuh betul-betul melaporkan volume penjualan yang sesuai dengan transaksi yang mereka lakukan di Indonesia. Terima kasih Mbak Azahra. Jujurli, karena sekarang ngomongin jujurli. Jujurli itu salah satu pertanyaan saya kemarin ketika dalam penyusunan ini Mbak. Gimana sih gitu? Terus dari pas penyusunan dijelaskan bahwa ini kan kita sudah diberikan nih kewenangan sama undang-undang untuk menunjuk wajib pajak luar negeri untuk menjadi pemungut pajak atau memotong pajak. Jadi seperti itu Mbak. Caranya gimana? Ya memang ini adalah yang saya bilang tadi, ya perlu kerjasama perpajakan antar negara. Kemungkinan juga ada beberapa negara yang menolak, gitu. Tapi kan itu nanti akan ada sepertinya akan dimasukkan ke dalam perjanjian penghindaran pajak berganda itu, atau perjanjian atau kerjasama antar otoritas perpajakan karena setiap negara juga punya kepentingan ya. Ya mungkin aja negara sana juga punya kepentingan data-data wajib pajaknya yang ada di Indonesia. Itu ada yang namanya Exchange of Information (EOI). Itu juga salah satu. Sebenarnya dulu cuma bilang ya udah kita pakai EOI aja gitu. Ya kalau pakai EOI kan nanti perlu proses verifikasi, proses pemeriksaan, proses juga namanya validasi datanya gitu. Kalau umpamanya kita bisa bekerja sama untuk saling menunjuk jadi pemotong pajak, itu alangkah lebih baiknya gitu Mbak. Jadi kayak gitu. Gimana caranya tadi itu? Sepertinya akan ada kerjasama antara BJP dengan tax authorities negara lain. Tetapi tentu saja dengan tetap menghormati poin-poin yang ada di perjanjian penghindaran pajak berganda. Kayak jangan sampai kita ngakuin nih pendapatan nih, padahal pendapatan warga negara sana atau seperti apa gitu. Jadi kayak gitu sih Mbak, lebih kepada nanti caranya ya kerjasama perpajakan. Karena sekarang udah mulai aware sih negara-negara tentang penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak besar. Kayak gitu. Kira-kira seperti itu Mbak, ada lanjutannya? Ada yang ingin bertanya lagi? Oke, mungkin peserta yang lain? Atau Pak Ferry mungkin ada misalkan contoh-contoh nih, kayak misalkan 1-2 contoh kayak gimana sih ngitung PPN-nya untuk aset kripto kah atau PPh finalnya. Karena kadang beberapa mahasiswa kayak contohnya gimana ya Pak, padahal encounter aset kripto aja nggak pernah lihat contohnya gimana. Mungkin ada contoh sederhananya. Satu barang 1-2 gitu.
Ini sebenarnya bahan sosialisasi dari DJP, ada bisa di-download di pajak.go.id sebenarnya. Ya sebenarnya simpel aja sih kalau yang tadi dibilang PPN 0,11%, ini kedengeran kan ya? Jadi PPN 0,11%, Ya, terdengar. dan PPh-nya 0,1% itu nilai sebenarnya sih isu pengenaan pajak selain tarif adalah dasar pengenaan pajaknya apa atau nilai pengenaan pajaknya apa. Kalau di sini kan udah jelas nih kalau umpamanya dibeli pakai uang pakai uang fiat gitu. Udah jelas gitu. Jadi 10 juta gitu. Entah itu koin unitnya 1 koin atau 0,1 koin pokoknya harganya segitu ya. Umpamanya contohnya tadi itu membeli 1 koin B seharga 10.000 ke pembeli B, seharusnya koin ya. Ini dilakukan biasanya kan kalau yang namanya kripto ini untuk tukeran aja udah nih gue tuker gitu, nggak melalui kayak exchanger juga. Jadi exchanger ini ya fungsinya kayak register gitu. Ini siapa aja sih yang bertransaksi di sana, jadi ya mereka juga harus melakukan verifikasi nih orang-orang yang bertransaksi ini bukan cuman apa namanya ya cuman iseng-iseng daftar doang gitu. Ini juga jadi yang know your customer karena ya walaupun ini yang tadi bilang trustless tetap aja ada pihak kayak exchanger ini yang menjadi penegak kebenaran. Ini Exchanger X merupakan pedagang PFK. Ini PFK boleh bilang exchanger yang terdaftar di Bapepti lah. Ini istilah yang ada di PMK-nya. Jadi yang PPN yang tadi ya simpel aja 10 juta dikali tarif. Yang PPN 22 juga dikali tarif. Jadi seperti itu. Ini kalau umpamanya nih catatannya, jika terjadi transaksi swap, ini jadi ada 2 nih transaksi gitu. Koin alfa dengan koin beta, A punya koin alfa, B punya koin beta, itu dua-duanya ketika ditukar, dua-duanya jadi kena PPh dengan nilai masing-masing gitu. Penjual A kalau jual koin alfa itu kena tarifnya senilai koin alfanya. Itu kalau sama-sama 10.000 gitu. Ini padahal sama gitu. Ini koin alfanya harga 10.000, koin B-nya 10.000, 10 juta nih, koin B-nya 10 juta. Ini kalau B-nya ngasih ke A itu koin beta dan ini sama-sama jadi 2 kali kena pajak. Ini karena kita bilang itu setiap penerimaan yang dilakukan atau setiap transaksi yang dilakukan. Jadi ini dianggap dua transaksi. Satu adalah transaksi melepas aset kripto, satunya lagi transaksi untuk menerima aset kripto. Jadi dua-dua. Jadi kayak gitu. Sebenarnya pihak yang melepas aset kripto adalah penjual, kena PPh, yang menerima adalah pembeli, kena PPN. Jadi ini apa namanya filosofi dari PPh kan itu dikenakan atas siapa yang memperoleh penghasilan. Kalau kena PPN adalah konsumen. Konsumen itu dipotong terhadap konsumen atau pembeli. Jadi kayak gitu. Kira-kira dari perdagangan, ya, contoh satu kayak gini. Ini kalau ribet lagi. Jadi silakan di screenshot, jangan-jangan jadi soal nanti dosennya. Bisa di screenshot. Ini menarik Pak untuk dijadikan kasus ini. Karena sebenarnya aset kripto ini kan sangat apa ya Pak, maleabel. Jadi mau diubah menjadi aset kripto lain apa itu sangat mudah gitu. Jadi memang sepertinya kompleks sekali. Makanya lebih baik monggo dijelaskan untuk contoh yang kedua ini Pak. Iya. Ini yang tadi saya bilang itu kalau umpamanya yang tadi itu konversi atau pakai aset lain lah gitu. Sama aja, jadi dua-duanya ini kalau ini kan contohnya swap beneran swap antara aset kripto dengan aset kripto, prinsipnya sama. Nanti kalau umpamanya aset kripto ditukar sama beras 1 ton, sama nilainya. Siapa yang terima gimana. Jadi tiap-tiap pihak dikenakan PPh dan PPN.
karena masing-masing menerima penghasilan dan masing-masing menerima barang atau komoditas. Jadi kira-kira demikian. Oke, ini ada Mas Zaki ini Pak, bertanya nih. Maaf Pak, saya Zaki Ramadhani izin bertanya. Terkait information gathering oleh perusahaan-perusahaan digital di dunia seperti Google yang mendulang informasi dan data dari penggunanya dan lalu dimanfaatkan untuk kebutuhan advertising-nya, dan tak jarang informasi tersebut dijual kepada pihak ketiga layaknya sebuah komunitas. Lalu bagaimana nih perlakuan yang seharusnya terhadap operasi perusahaan digital seperti ini dalam perspektif perpajakan itu gimana sih Pak? Sebenarnya melihat Google di Indonesia itu seperti apa? Kan dia mendulang laba banyak, sebenarnya laba banyak sekali. Karena kalau saya lihat pun sebenarnya se-blatantly ya Pak, maksudnya karena memang saya belum sangat ahli gitu untuk di pajak untuk industri digital ini. Tapi melihat dari jumlah stream, kemudian konsumen Indonesia yang spending waktu di dunia maya itu sangat panjang sekali, harusnya perusahaan-perusahaan digital seperti Google, Netflix dan sebagainya itu keuntungannya banyak sekali. Gimana DJP sendiri atau dari BKF juga untuk mengidentifikasi ini, Pak? Ya, mohon maaf tadi pertanyaannya kira-kira yang tadi itu kalau Google jual data kita gimana gitu kan? Ya, terus gimana Pak? Ini. Simpelnya gitu ya? Intinya kalau yang tadi Google, karena sebenarnya kan masalah privacy data itu perjanjian privacy ya kepada orang-orangnya. Terus juga ini Google juga perusahaan luar negeri, kita cuma bisa mengenakan pajak kalau kita yakin penghasilannya itu diterima penghasilan. Jadi kalau yang tadi yang masalah Google mereka mendapatkan penghasilan, ini kan masalahnya apakah dia memperoleh penghasilan dari Indonesia gitu aja sih. Kalau dia punya penghasilan Indonesia, nanti kita ada namanya perjanjian pilar 1, pilar 2, gimana caranya kita mengatribusikan apakah kita punya hak pemajakan atau enggak terhadap penghasilannya Google. Itu lebih kepada nanti lagi tuh. Next step. Ya masalah yang tadi itu kalau yang Google, saya ulang entah berapa kali. Masalah Google tadi sebenarnya apakah kita harus meyakinkan dulu, Indonesia meyakinkan bahwa penghasilan itu didapatkan dari dalam Indonesia gitu. Apakah advertising dan lain-lain. Terus juga masalah tadi kalau jual data itu sebenarnya lebih kepada perjanjian privacy antara Google dengan penggunanya. Apakah selama ini kita secara nggak sadar memberikan izin kepada Google untuk menggunakan informasi kita untuk yang tadi itu advertising, quote-to-quote menjual gitu, apakah seperti itu? Ya, kalau di perusahaan luar sih sebenarnya hal itu merupakan hal yang sangat penting, matters gitu. Jadi sebenarnya mereka nggak bisa menjual tanpa konsen kita awalnya. Gitu. Kecuali kalau di sini kan kita sering dengar, oh data BPJS bocor dijual gitu. Kita kan selama ini nggak tahu, kita nggak pernah ngasih konsen kalau data BPJS kita bisa di. Tapi kalau di luar sepertinya ini hal yang serius. Kalau ini ketahuan Google mencuri data dari kita gitu tanpa konsen kita, itu lebih kepada bukan ke perpajakan sih, lebih kepada aturan-aturan lain, aturan hukum lain. Kalau masalah pajak, kita bisa mengklaim penghasilan Google kalau kita yakin ini adalah penghasilan yang didapatkan dari Indonesia. Penghitungan seperti apa? Ini masih dibahas di level perjanjian. Oke, ini ada Mbak Nadia. Mbak Nadia mau bertanya, Pak. Artinya azan, jadi kena azan juga. Oh iya. Ya. Ya, saya mohon izin bertanya, Pak. Jadi kalau dari diskusi tadi kan sudah dijelaskan ya bahwa kripto ini masih belum bisa diterima sebagai alat pembayaran di Indonesia karena dan juga apa ya? Tadi kan juga disebutkan kalau yang dikenai pajak itu syaratnya adalah pembayaran menggunakan mata uang, maksudnya uang fiat gitu, uang kertas begitu. Nah, tapi ternyata itu kalau setahu saya perusahaan internasional itu seperti yang menjual barang-barang mewah, misalnya seperti mobil Tesla atau tas Gucci dan sebagainya, itu mereka itu sudah menerima pembayaran dengan menggunakan cryptocurrency. Nah, apabila kan pastikan mereka kan juga ada di Indonesia ya, menjual barangnya di Indonesia. Nah, apabila terjadi transaksi misal ada nih konsumen mau membeli barang dari perusahaan tersebut menggunakan
Bitcoin atau yang lainnya, begitu cryptocurrency. Nah, apakah transaksi itu dianggap ilegal ataukah mungkin memang ada regulasi yang melarang adanya transaksi menggunakan cryptocurrency itu, ataukah bagaimana Pak? Ataukah tetap boleh melakukan transaksi tersebut, tetapi misal pajaknya itu dibayar dengan menggunakan uang rupiah gitu. Itu Pak. Terima kasih. Ya, makasih Mbak Nadia. Mohon maaf nih, alhamdulillah udah nyala lagi lampunya. Masalah yang tadi itu, kita kan nggak mengakui sebagai currency. Itu adalah peraturan dari yang mengawasi tukar menukar Bank Indonesia. Pada prinsipnya memang ya nggak boleh, ilegal, kita bilang ilegal gitu. Terus gimana bisa terjadi kayak gitu? Itu kan kayak kalau dari kalau kita memandang dari perpajakan, kalau itu bukan merupakan alat pembayaran seperti tadi, kita bilangnya itu adalah penukaran cryptocurrency dengan aset lain selain cryptocurrency. Kalau dari pajak jatuhnya ke sana. Apakah itu ilegal? Lagi-lagi harus dilihat lagi ini sebenarnya apakah benar itu mereka bayar pakai itu atau seperti apa. Kalau dari BI, kalau bilang itu bayar pakai cryptocurrency, pakai Bitcoin, pasti dibilang nggak boleh. Itu nggak boleh, nggak sah. Nggak boleh dilakukan di Indonesia. Kalau melakukannya di luar gimana? Nah, itu kan tergantung gitu. Biasanya kan kalau kayak gitu, mereka belinya dari luar pakai Bitcoin gitu. Itu kan bukan bukan pembayaran transaksi di Indonesia ya. Itu Mbak Nadia. Selama ini sih kita bilang itu enggak. Bukan kalau di rejim pajak, bukan kita anggap sebagai pembayaran dengan cryptocurrency, tetapi penukaran aset cryptocurrency dengan aset non crypto. Jadi kayak gitu Mbak. Makanya pajaknya masih tetap tetap bisa diambil nilainya seperti apa? Ya nilai sesuai dengan nilai transaksinya. Biasanya kan itu nanti ada exchanger tuh. Exchanger kan biasanya ada tuh umpamanya 1 Bitcoin berapa dolar, nanti kita konversi lagi ke kurs pajak dari Kementerian Keuangan. Jadi seperti itu Mbak Nadia. Lebih seperti itu kita memandangnya. Kalau dari pajak itu adalah penukaran aset kripto dengan aset non kripto. Jadi bukan mereka bayar pakai cryptocurrency. Kalau ditanyain itu sebenarnya itu pembayaran, yaitu sebenarnya nanti bikin ke BI. Kalau kayak gitu seperti apa? Ya pasti nggak diperbolehkan sama BI untuk melakukan pembayaran apa-apa di dalam negeri, apalagi di dalam negeri. Tapi kalau dia di luar negeri, saya kurang paham apakah BI punya reach out yang cukup jauh untuk ke sana untuk melarang orang bayar barang dari luar negeri pakai Bitcoin kayak gitu. Kira-kira gitu Mbak Nadia, apakah bisa keterima? Ya Pak, terima kasih untuk penjelasannya. Iya, baik, ada pertanyaan yang lainnya? Oke, kalau gitu ini saya coba tanya sedikit. Ini ada titipan pertanyaan, Pak. Ada yang bertanya mengenai Pak ada pengenaan PPh 22 atas PMSE yang dikecualikan nggak ya Pak ya? Kalau ada, apakah semua itu kena PPh 22 atau ada yang dikecualikan ini Pak? Kalau pengecualiannya, bentar saya lihat dulu. Saya kasih lihat pengecualiannya kan tadi sebenarnya di PowerPoint ada ya. Bentar. Kalau kita lihat yang PMSE itu sebenarnya kan semua pelaku perdagangan melalui elektronik ya. Kalau umpamanya dia tidak melakukan perdagangan, tidak melakukan atau membantu transaksi lah, nggak ada transaksi di sana, menjadi fasilitator transaksi. Ini nggak bisa saya share. Intinya kalau dia nggak melakukan atau memfasilitasi transaksi seperti e-wallet gitu, e-wallet kan cuma naruh doang. Itu enggak ditunjuk sebagai pungut. Ya terus soalnya nggak tahu apa yang dipungut gitu, karena nggak ada transaksi di sana.
Mereka nggak memfasilitasi kayak orang memperoleh penghasilan dari situ. Kecuali kalau ada yang tadi tuh, kalau mereka melakukan transaksi, mereka menjadi fasilitator transaksi antara penjual dan pembeli. Ada juga yang cuma jadi ya udah tempat pertemuan doang, pembeli dan penjual bertemu di sana melalui platformnya dia, tapi bukan melakukan transaksi di situ, itu tidak merupakan pemungut, tidak diwajibkan memungut. Kira-kira seperti itu. Berarti e-wallet ini tidak bisa diibaratkan seperti rekening koran ya Pak, yang harus dilaporkan seperti itu, atau bagaimana Pak, e-wallet perorangan ini? Kalau ini satu rekening, kalau dari pajak sebenarnya laporan keuangan itu semua harus dilaporkan. Di laporan keuangan kan sebenarnya ada itu ya, ada neraca ya. Dan ini kan harusnya masuk ke dalam neracanya dia ya. Bu, kalau saya nggak salah paham. Kalau kita bilang ini adalah aset, ini harus dilaporkan di sana. Jadi negara bukan masalah dia punya aset berapa gitu. Kan mengenai pajak kalau dijual sama dia. Kalau dia punya doang ya nggak apa-apa gitu. Kan kayak saya punya mobil, terus kenapa saya punya mobil gitu. Kami saya ngelaporin punya mobil kan bukan saya itu pun dari saya bisa meyakinkan itu dari penghasilan yang sudah kena pajak kemarin. Jadi kalau umpamanya saya bilang saya punya Bitcoin berapa ya nggak apa-apa, boleh aja. Tetap harus dilaporkan. Karena itu nanti yang tadi buat ke konfirmasi. Ini orang ngakunya pakai SPT 1770SS yang dibawa PTKP. Tetapi ternyata di e-walletnya Bitcoinnya ada 100 Bitcoin gitu. Itu kan ada dipertanyakan, apalagi dibilang tuh perolehannya tahun 2019, 2020 gitu. Itu untuk melacak aja sih sebenarnya. Ini mereka punya uang dari mana gitu. Mereka punya aset itu dari mana? Apakah dari penghasilan yang belum dilaporkan pajaknya ataukah dari utang? Ya kalau dari utang nggak apa-apa gitu. Kayak saya gitu kan ya. Saya beli rumah. Tapi ada catatan saya KPR di bank, ya gak dikejar sama pajak. Kalau saya nambah nih aset saya nih, tato 2022 saya nambah aset rumah 7 gitu. Tapi dengan nilai 1 miliar lah 7 rumah itu. Tapi DJP juga saya laporin, ini loh, saya minjem dari bank, dari BTN berapa, dari BCA berapa, itu kan lebih kayak itu ya. Karena pajak itu ngejar bukan asetnya, pajak itu ngejar penghasilannya gitu. Jadi kayak gitu. Berarti kalau boleh saya sederhanakan, berarti dilihat bukan dari dana atau aset yang mengendap ya Pak, tapi dari streamnya, apakah dia bergerak atau tidak, ya? Iya, dari transaksi laba rugi sih, bukan transaksi neraca. Oh ya, ya betul. Oke. Berarti dari transaksi. Iya, kan kalau laba rugi sebenarnya kan sebenarnya kan transaksi neraca juga ya, kas pada apa gitu. Tapi kan ketika ada keuntungan, ada itu kan jadi masuk ke dalam ini, ke dalam keuntungan apa gitu kan, masuk ke dalam laba rugi. Gitu. Kalau umpamanya nggak PPh final, tapi kalau PPh final ya udah cuma dibilang berapa langsung pajaknya gitu. Kita nggak ngelihat. Kalaupun nanti dilaporin keuntungan realisasinya gitu, realisasinya 70 miliar gitu. Ya kalau cuma pajaknya udah diambil cuma 7 juta ya nggak apa-apa, ya udah cuma segitu karena memang PPh final. Justru karena PPh final mereka harusnya lebih leluasa melaporkan karena udah dipotong, nggak dikejar lagi sama pajak. Oke, mungkin ada yang mau bertanya lagi? Saya masih ada satu pertanyaan dari saya sendiri. Pertanyaan pamungkas pasti paling susah ini. Ya sih Pak, sebetulnya yang menjadi concern saya itu mengenai Pak, perkembangan di dunia digital itu kan beraneka ragam, termasuk aset kripto ini sendiri kan merupakan salah satu aset yang kompleks ya. Kalau saya bisa sebut kompleks yang nggak pernah ada sebelumnya gitu. Nah, ke depan diprediksi aset-aset di dunia digital ini akan makin variatif modusnya gitu. Nah, itu dari segi regulator sendiri apakah sudah bersiap Pak untuk menghadapi itu? Apakah ada strategi seperti memang membuat suatu divisi khusus yang mengkaji perubahan-perubahan pada aset-aset di digital untuk nanti
oh gimana possible regulation-nya seperti apa gitu. Itu bagaimana ya Pak? Memanage perubahan ini sendiri dari Ya, Badan Kebijakan Fiskal ini sendiri bagaimana Pak? eh, memang kalau kita lihat ya, gimana ya, apa ya namanya, kalau selalu ada anggapan regulasi itu akan selalu left behind daripada praktek. Ya Iya, kenapa? Karena kita biasanya reaktif. Pun kalau kita antisipatif nih, Bu, kita antisipatif nih, kita mau bilang ini di undang-undang itu, ya pasti nanti pelaku bisnis akan nyari celah lagi gitu. Kita udah antisipasi ini bakal ada kayak gini. Ya kita nggak tahu juga, mereka udah tahu ini bakal diregulasi ini. Ya mungkin aja mereka akan deviasi dari yang udah diregulasi gitu. Jadi memang ya sebisa mungkin memang kode regulator bukan cuma di keuangan, di lain-lain semua juga ya semampu kita aja, kita memprediksi kita akan melakukan apa namanya pengaturan-pengaturan yang agak loose, kita bikin kayak yang tadi itu penghasilan lainnya atau transaksi lainnya yang boleh dibilang tetap membuka pintu gitu kalau ada hal-hal yang baru yang sejenis. Tapi nah kalau lain jenis kadang-kadang kita baru kepikiran juga kok kayak gini. Bahkan ini kan benar-benar barang baru, bahkan kalau saya boleh cerita praktek-praktek yang udah harusnya kita kenal gitu. Contohnya transaksi keuangan syariah. Itu pun saya nggak bisa keep up. Kenapa? Nanti ada yang kayak gini, Bitamlik, wal apa gitu. Jadi kayak banyak banget gitu variasi-variasi, jadi agak gedandap, kalau bilang gedandapan juga kita untuk keep up dengan hal itu. Ya paling nanti kita cuma bikin yang besar, yang sangat umum gitu. Kayak yang tadi sebenarnya kan pengaturan pajak itu yang umumnya adalah yang pasal tentang penghasilan itu, pasal 4 ayat 1. Segala kemampuan ekonomis untuk dikonsumsi atau diinvestasikan itu adalah objek pajak. Itu dulu gitu. Itu yang penting kita udah punya apa namanya perangkap besarnya di sana. Kalaupun ada mau mekanisme seperti apapun, kalau nanti hasilnya jatuh kepada definisi penghasilan, itu ada di sana. Yang agak sulit nanti mungkin regulasi di teknis. Itu kalau saya juga kemarin ikut rapat tentang, kalau Ibu pernah dengar Omnibus Law sektor keuangan atau RUU P2SK, bahkan selama apa itu aja, selama pembahasan itu tiap-tiap orang, tiap-tiap stakeholder itu punya apa pemikiran sendiri. Ini kira-kira ke depan seperti apa gitu. Ini undang-undang mau pasalnya seberapa banyak kalau kita mau apa namanya kita mau akomodasi. Kayak contohnya kita di BKF, saya yang di pendapatan negara pikir oh ini dari pajaknya harus seperti ini. Nanti yang lain juga bilang oh enggak Pak, nanti kita akan meninjau ke sana gitu. Padahal saya udah siap-siap ini bakal kesini. Enggak Pak, itu mungkin nggak ke sana, kita akan belok ke kanan. Nah, itu seperti itu. Tapi yang sebisa mungkin yang kita pasang adalah hal-hal general yang kira-kira di depan bisa kita apa namanya jalannya besar, kalau umpamanya dia pun agak belok masih tetap kena, tinggal kita mekanismenya aja yang kita apa namanya yang kita atur gitu. Tapi secara filosofis harusnya sudah kita pageri lah dengan ketentuan-ketentuan yang sangat general. Karena memang kayak banyak sekali tuntutan-tuntutan untuk mengatur kayak umpamanya per nama gitu. Kayak umpamanya kayak kemarin cashback. Pak, diatur dong Pak pajak tentang cashback. Lah cashback gimana? Cashback kan cuma salah satu dari transaksi gitu. Pak, atur dong Pak tentang equity share crowdfunding. Itu namanya lain lagi gitu. Maksudnya kita mau ngatur tentang nama. Ini lebih kepada kita kalau bikin aturan lebih general gitu. Nanti kalau mereka berubah nama itu kan repot. Kayak mau cryptocurrency kita bilang pajak atas cryptocurrency itu agak lebih repot lagi. Kenapa? Kalau nanti mereka berubah bukan kripto namanya kan susah. Makanya dia paling sangat sangat umum judulnya, nanti kita bikin kita bikin judul peraturan supaya kalau mereka ganti nama sesuai dengan definisi peraturan itu masih bisa tetap dikenakan. Kayak gitu sih Ibu kira-kira ke depannya. Ya, baik. Ada yang masih mau bertanya lagi? Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Saya ingin bertanya kepada Pak Andi, kepada Pak Ferry, dengan risiko tinggi, Pak, kenapa cryptocurrency tidak dilarang 100% oleh Indonesia?
apakah keberadaan cryptocurrency lebih condong memberi kerugian atau keuntungan? Terima kasih, Pak. Iya. There's two sih kalau dosen-dosen yang keren kan selalu gitu. There is two school of thoughts, yang mendukung, yang menolak gitu. Ada yang berpendapat seperti Mbak Azra ini, ada juga yang berpendapat ini kalau kita nggak ikut ya kita ketinggalan gitu. Ini kan memang besar resikonya gitu. Tetapi justru karena dia besar resikonya, kita tetap harus regulasi karena mereka berada di transaksinya ini borderless. Kalau kita nggak ngatur malah kesian, nanti orang-orang nggak ada kepastian hukum, gimana nih cara pengaturan. Kalau kita larang sama sekali, apa ya kita bisa larang gitu. Kita kan nggak bisa ngelarang apa internet, bisa aja sih kita blokir gitu, ngelarang. Kayak yang tadi itu beberapa negara kan ngelarang sama sekali gitu. Tapi kan prinsip Indonesia lebih ke sana, ekonomi kita lebih terbuka dan kita mengundang investasi. Ada juga kemungkinan ada yang pengen transaksi kripto ini tetap diakomodasi Indonesia ya kita masih tetap membuka sih. Jadi beberapa yang dorongan-dorongan untuk tetap mengizinkan ini dilakukan di Indonesia walaupun tidak sebagai alat tukar, ya sebagai alat perdagangan aja. Ya makanya kita atur seperti ini. Karena selama ini saya nggak tahu gimana caranya kita ngelarang. Ya paling kalau ngelarang di sini mereka tetap melakukan transaksi di luar, malah kalau mereka untung kita nggak dapat apa-apa, mereka rugi. Ya kita cuma dapat masalahnya aja gitu. Banyak orang miskin tapi kita nggak tahu kenapa gitu. Lebih baik ada di sini, di dalam negeri, di mana hal-hal yang bisa kita atur. Untuk apa? Melindungi mereka nih yang mau ikut di dalam negeri. Supaya kalau ada apa-apa, ya bisa kita langsung, Mbak. Kalau ada apa-apa nih, kita bilang tadi itu resikonya. Pada resiko apa-apa, kita bisa langsung interfere gitu. Daripada kita nggak atur sama sekali, terus kita nggak tahu apa-apa, kita cuma tahu banyak sultan-sultan Indonesia atau jatuh miskin. Kita nggak tahu kenapa, ternyata mereka main cryptocurrency di luar negeri. Jadi kayak gitu. Ini lebih kepada kayak tadi kita tetap mau mengakomodir karena kita juga belum tahu ini sebenarnya baik atau buruk. Bukan nggak tahu sih, karena masih kontroversi lah. Kemudian kontroversi. Ada yang bilang baik, ada yang bilang buruk. Ya kalau umpamanya ada yang mau melakukan, ya kita atur gitu. Kalau kita yakin itu buruk dan kita bisa melakukan edukasi itu buruk, ya kita bilang aja jangan deketin. Kalau emang nggak punya basis pengetahuan yang kuat, jangan masuk sana. Bahkan bukan ini doang, Mbak Azahra. Kalau main saham juga, kalau yang nggak tahu ikut-ikutan aja, zaman kemarin ada juga yang untung, tapi banyak juga yang rugi karena nggak tahu apa-apa. Intinya adalah resiko itu harus dimitigasi. Kita bukan yang udah kita larang. Kalau memang khusus yang kripto ini kita nggak ngelarang, tapi yang kita mau adalah resiko-resikonya itu kita kelola dengan baik. Kita juga bisa mengedukasi masyarakat untuk bagaimana melakukan transaksi. Walaupun dibilang kripto itu kalian nggak harus percaya sama saya. Dan kalian bahkan jangan percaya sama diri kalian sendiri. Kalau nafsu gitu, jangan percaya, harus benar-benar melakukan analisa mendalam sendiri gitu. Jangan percaya orang bilang naik, ternyata turun banyak. Ada yang bilang turun, ternyata naik banyak. Makanya banyak yang sukses. It's about bagaimana kita mengelola resiko, bagaimana kita bisa mendidik masyarakat tentang resiko tersebut. Gitu sih, Mbak. Kita nggak lari dari masalah itu, tapi kita mencoba memanagenya. Kira-kira gitu, Mbak Azra ya? Ya, baik. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, Pak. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 3:30 lebih, mungkin sesi diskusinya kita cukupkan sampai saat itu dulu. Mungkin kalau ada yang mau bertanya-tanya mengenai gimana sih ngaturnya, masih ada yang belum jelas gitu ya, bisa lewat saya. Nanti saya mungkin kalau memang harus ke Pak Ferry, saya ke Pak Ferry gitu. Baik, sebelum saya kembalikan ke MC ya, saya sum up sedikit mengenai materi pada hari ini. Secara garis besar itu aset kripto memang masih sangat baru sekali ya. Dan tujuan dari pengenaan pajak ini atau pengaturan perpajakannya itu untuk memberikan kepastian hukum itu jelas. Tapi itu pun
masih mengacu ke pasal 4 ayat 1 ya Pak, yang mengenai segala manfaat ekonomi atau penambahan kemampuan ekonomi itu akan dikenai pajak. Jadi tidak hanya pada aset yang mengendap, tapi pada transaksinya gitu. Ketika memang ada penambahan aset maka penambahan manfaat maka itu harus kena pajak. Nah, yang kedua itu adalah prioritasnya itu kesederhanaan. Ini dikarenakan ketika melihat transaksi di dunia kripto itu sendiri ya, di industri kripto itu masih banyak yang mungkin pengetahuannya mengambang gitu ya. Jadi kalau dikenakan menghitung atau treatment pajaknya itu rumit, maka malah banyak yang nggak sejalan dengan tujuan pemungutan pajak itu sendiri ya. Jadi kesederhanaan itu lebih diutamakan daripada mungkin fairness gitu ya, keadilan. Dan kesederhanaan, kemudahan itu lebih diutamakan. Nah, untuk aktivitasnya sendiri ini ternyata bermacam-macam, tapi digolongkan ke dalam 3 aktivitas utama, yaitu perdagangan, exchange, dan mining. Nah, ini yang kemudian perlu diperhatikan juga bahwa ya memang aset kripto ini sangat fluktuatif ya. Jadi mau banyak partisipannya pun juga tetap dia tidak bisa dijadikan media untuk exchange atau transaksi di dalam negeri karena volatilitasnya yang sangat luar biasa begitu ya. Baik, demikian diskusi pada sore hari ini, saya kembalikan ke MC. Terima kasih.